lampu kuning ya bagi orang tua, bagi sekolah yang membiarkan anak-anak di bawah 13 tahun ya usia SD gitu ya, SD. dan di bawahnya untuk terlalu intens bergaul dengan layar handphone. Komunikasi terhadap orang tua dan murid ini harus disampaikan, terutama dengan kesepakatan tadi di awal. Jadi, aturan kesepakatan bersama murid bahwa penggunaan handphone hanya digunakan sebagai sumber belajar, di luar itu tidak. Guru atau orang tua bukan cuma melarang, tapi juga kasih alternatif gitu. Kadang-kadang ya sebagai orang tua kita melarang, tapi kemudian kita juga main handphone gitu ya. Atau guru melarang nggak boleh, sita, tapi gurunya scrolling ya. Sobat pendidikan, berjumpa lagi kita dalam program Visi Educate, tempat kita mendiskusikan isu-isu pendidikan secara kritis dan mendalam. Nah, kali ini kita akan membahas riset terbaru yang dibuat oleh Sapiens Labs dari Amerika. Ini riset yang sangat menarik dengan jumlah responden sampai 2 juta orang. Ini self-report ya mas, dari 163 negara. Kesimpulan dari riset ini adalah jangan beri anak-anak yang umurnya di bawah 13 tahun smartphone. Jadi jangan kasih smartphone buat anak-anak yang umurnya belum mencapai 13 tahun. Dan kenapa begitu? Karena dalam penelitian ini anak-anak yang masih early memainkan smartphone ini berdampak buruk pada kesehatan mental mereka gitu ya, membuat mereka depresi, termasuk terjadinya cyberbullying yang sekarang jadi tren. Nah, untuk membahas hal tersebut, kita mengundang 2 orang expert di sini. Ada Mas Bambang Wisudo di studio. Selamat sore Mas Bambang. Sore. Mas Bambang adalah expert di pendidikan. Biasanya umumnya disebut aktivis pendidikan karena dalam kesehariannya memang banyak melakukan riset, pendampingan dan lain sebagainya, selain portofolionya sebagai jurnalis di bidang pendidikan. Lalu kita juga punya tamu di Zoom kita yang juga tidak kalah keren, Ibu Dede Kartika. Selamat sore Bu Dede. Selamat sore Kang Ade, Mas Bambang. Kalau agak delay, tinggalnya di Balaraja, jadi sinyalnya memang agak-agak gimana gitu ya, kalau Balaraja. Bu Dede ini adalah Kepala Sekolah SDN Cibugel 3, Tangerang. Juga dia CEO-nya PAUD Kartika. Dede juga aktivis pendidikan, alumni salah satu perguruan tinggi terkemuka dalam bidang pendidikan, IKIP Jakarta kalau zamannya Dede, pas keluar Universitas Negeri Jakarta ya. Wow Dede. Terima kasih sudah hadir di Visi Educare Bu Dede. Sebelum ke Dede, saya langsung ke Mas Bambang dulu ya. Saya minta komentarnya terkait dengan penelitian yang menarik ini, dan saya kira ini akan perlu tantangan lah kalau kita mau dorong di kita. Tapi juga keniscayaan kalau kemudian ingin anak-anak kita kesehatan mentalnya bagus, anak-anak kita tidak terlalu banyak terpapar hal-hal yang buruk terkait dengan media sosial, terutama yang dibahas di sini. Silakan Mas Bambang. Ya, ini sebenarnya memperkuat dari riset-riset sebelumnya ya, dan memang sudah semakin tegas nih lampu kuning ya bagi orang tua, bagi sekolah yang membiarkan anak-anak di bawah 13 tahun ya usia SD gitu ya, SD. dan di bawahnya untuk terlalu intens bergaul dengan layar handphone ya. Dan ini saya kira memang sekarang sudah pada titik kritikal ya. Kalau di Inggris itu risetnya itu menunjukkan bahwa anak usia 11, 12 itu kelas 5, kelas 6 SD di sana 90% itu pegang smartphone ya. Dan saya kira di Indonesia terutama di kota-kota besar itu anak-anak SD juga udah pegang smartphone ya. Jadi bukan hanya telepon yang bisa untuk omong, untuk kirim SMS, tetapi untuk
melakukan semua aktivitas ya, baik games, YouTube dan sebagainya, sosial media. Dan ini saya kira ya ini udah riset ya. Sekarang kita mau apa? Apakah mau membiarkan ya anak-anak ini terekspos terlalu lama di layar, lalu kurang kegiatan fisik, dan ketika terekspos di layar, apalagi di layar Android itu di sini kan disebutkan ya dia menjadi terasing pada realitas, pada yang nyata. Dan memang kalau kita lihat games, film-film animasi itu udah benar-benar di luar realitas ya, seperti ya realitasnya jadi virtual yang imajinasi itu seperti ada di kehidupan kita sehari-hari. Dan itu kalau anak-anak nggak bisa memisahkan itu ya antara yang nggak real dan yang real, itu kan memang menjadi gangguan mental. Dan terutama kalau anak-anak ini terlalu terekspos pada layar, bahkan misalnya ketika jam 8 malam anak-anak itu di depan televisi, bukan hanya handphone ya, di depan televisi, pasti ketika jam 9 malam dia tidur, itu tidurnya gak nyenyak ya. Bilang juga diri saya. Ya, apalagi kalau nontonnya film horor, dia mimpinya juga mimpi horor. Mimpi buruk ya. Dan dalam Sobat Pendidikan bisa baca artikelnya di CNN Health tanggal 21 Juli. Ini judulnya Don't Give Children Under Age 13 Smartphones, New Research Says itu ya. Dan sebelumnya juga kita sempat bahas terkait dengan anak-anak dan layar ya Mas ya. Bahkan kalau kita lihat di negara kita, termasuk di tempat saya, anak-anak balita itu sudah terpapar dengan layar. Bahkan layar ini dijadikan sebagai solusi untuk masalah anak-anak supaya tidak menjinakkan anak-anak, untuk menjinakkan anak-anak gitu ya. Kalau kemudian kita mau menjalankan rekomendasi hasil riset ini gitu ya, karena ini riset tadi Mas Bambang sudah katakan hasilnya juga solid, ini berbahaya buat anak. Ini kan tantangannya cukup berat gitu ya Mas Bambang, karena yang akan kita hadapi ya termasuk orang tua murid, bukan cuma di sekolah gitu ya. Apa yang mesti dilakukan ya institusi pendidikan di level bawah atau pemerintah kemudian di level atas agar ya benar-benar melindungi anak-anak kita dari paparan layar handphone ini. Ya ini masalahnya yang sudah terlanjur ya. Dan ini di studi ini juga risetnya menyarankan ya, ini perlu ada perubahan, tapi perubahannya tentu saja tidak langsung melarang anak-anak yang selama ini pegang handphone lalu handphonenya dirampas. Itu pasti ada ketegangan dan kembali lagi nanti ada kekosongan lagi di dalam diri anak-anak ya. Jadi didialogkan paling bagus ya, orang tua sekolah mengajak anak-anak, ini kamu udah pegang handphone, udah sering pakai handphone, tetapi ada riset yang tidak bisa dibantah lagi, membuat kamu ini mentalmu itu sakit. Kamu mau jadi orang sakit mental atau enggak? Kalau mau jadi orang sehat mentalnya ya kamu harus pelan-pelan meninggalkan, mengurangi aktivitas dengan handphone. Tadi kita juga sempat diskusi dengan teman kita ya di sekolahnya. Justru sekolah melarang anak untuk membawa handphone. Tapi yang protes orang tua muridnya ya. Ini juga tantangan cukup berat. Sekolah sudah ada policy tapi orang tuanya yang protes, yang dianggap setback gitu ya. Nah ini yang jadi PR kita, bukan cuma sekolah tapi juga orang tua murid. Nah sebelum saya ke Mas Bambang lagi, saya ke Bu Dede. Pertama sih saya ingin tahu pendapat Bu Dede terkait dengan hasil riset ini. Apakah setuju nih di riset ini kan dikatakan sebelum 13 tahun jangan dulu menggunakan smartphones. Pendapat Bu Dede seperti apa gitu ya? Oke, baik. Terima kasih Kang Ade. Memang tidak bisa kita hindari bahwa perkembangan teknologi saat ini sangat tidak bisa kita tolak. Nah, salah satunya dengan penggunaan smartphone ya Kang Ade ya. Namun memang kalau kita lihat impact-nya terhadap anak-anak ini lumayan mengkhawatirkan, terutama dari segi mental seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Bambang.
Untuk penggunaan belajar sih mungkin bisa kita terima ya, karena memang, di sekolah terutama 13 itu sekitar usia SMP itu memang sesekali kita menggunakan aplikasi tertentu gitu, penggunaan handphone tadi seperti Quizizz, Kahoot, dan lain sebagainya. Tetapi tentu saja penggunaan ini masih harus, tidak bisa dilepas pengawasannya. Maka perlu, kalau menurut saya, penerimaan penggunaan handphone ini tentunya harus dibuat kesepakatan dulu dengan anak. Antara anak dengan orang tua ataupun antara murid dengan gurunya di sekolah. Jadi ada pengaturan penggunaan gitu. Untuk, penggunaan handphone ini memang tidak bisa kita hindari karena memang perkembangan teknologi sudah ada di depan mata. Begitu sih menurut saya, Kang Ade. Tapi di sekolahnya Bu Dede, anak-anak diperbolehkan untuk bawa smartphone. Untuk di tingkat SMA, tempat anak saya bersekolah, setiap hari membawa handphone, tetapi penggunaannya dibatasi. Jadi dititip ke gurunya melalui piket. Ketika ada penggunaan pada saat proses pembelajaran, itu boleh diambil. Kalau tidak ada, maka seharian itu handphone dititip di piket atau di guru wali kelasnya. Pulangnya baru diambil. Jadi untuk kepentingan pembelajaran, apalagi di usia tingkat SMA kan, informasi tentang pembelajaran ini kan perlu sekali gitu ya, Kang Ade ya. Kalau di SD diperbolehkah? Kalau di SD tidak, sampai hari ini saya belum menyepakati dengan orang tua dan saya sendiri secara pribadi memang tidak menyarankan. Oke, jadi kalau SD tidak ada ya. Jadi kalaupun anak menggunakan smartphone itu jadi wilayahnya orang tua murid ya, Bu Dede. Tapi apakah sekolah, ada 2 pertanyaan sebelum ke Mas Bambang. Apakah Pertama, apakah ada himbauan dari sekolah kepada orang tua murid agar anak-anak paling tidak di SD ini tidak dulu menggunakan smartphone? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pengalaman di SD dan SMP dan di pengalaman di SMP dan SMA, bagaimana reaksi peserta didik ketika mereka tidak diperbolehkan menggunakan smartphone gitu, atau smartphone-nya harus ditaruh di piket? Apakah ada misalnya perlawanan gitu ya, atau ada ya namanya anak-anak sekarang kan banyak akalnya lah gitu ya, yang ujung-ujung kemudian mereka bisa menggunakan smartphone ini. Apa sih dan apa tips and triknya seperti apa supaya sekolah-sekolah yang lain juga bisa melakukan hal yang sama ya, melakukan pembatasan kepada peserta didik untuk menggunakan smartphone ini? Untuk tips dan triknya penggunaan handphone di sekolah, handphone sendiri kan sebagai alat pembelajaran untuk mengakses informasi dan berguna untuk sumber belajar ya. Namun sekali lagi, komunikasi terhadap orang tua dan murid ini harus disampaikan, terutama dengan kesepakatan tadi di awal. Jadi, aturan kesepakatan bersama murid bahwa penggunaan handphone hanya digunakan sebagai sumber belajar, di luar itu tidak. Tentunya dengan cara-cara yang seusia mereka ya, Kang Ade, kita tidak bisa memaksakan secara emosional gitu, nggak boleh gini, kayaknya nggak bisa kalau seperti itu. Tapi harus dengan cara-caranya mereka, kita masuk ke dunia mereka, menjadi teman mereka. Dengan kesepakatan seperti itu, saya pikir anak-anak sekalian juga bisa mengikuti itu. Kalau dengan cara yang emosional seperti kekerasan, saya rasa tidak akan bisa gitu. Jadi yang pertama itu mungkin mengatur kesepakatan penggunaan. Nah, seperti itu pengawasannya juga. Oke, saya nanti kita lanjut Bu Dede, saya ke Mas Bambang. Ini kalau menurut Mas Bambang, alternatif terbaik untuk menghentikan kebutuhan anak ya, yang sebagai pengganti akses terkait dengan smartphone apa, Mas? Ya, saya kira kalau ngomongin tentang PAUD, tentang sekolah dasar ya, sebenarnya sesedikit mungkin mereka diekspos ke ini ya, ke internet, ke dunia maya, smartphone gitu ya. Kalau kan banyak sekali hal-hal dasar yang bisa dipelajari tanpa menggunakan internet ya, apalagi AI ya kan. Dan akan jauh lebih menarik anak-anak itu
terjun sendiri, mengamati apa yang terjadi di lingkungannya ya, diajak jalan-jalan di sekitar sekolah, menceritakan apa yang dilihat, memegang apa yang dia temukan gitu ya. Lalu menuliskan dengan tangan masih bisa ya, gak usah kan SD tugas menulisnya kan juga nggak berhalaman-berhalaman ya. Kalau cuma beberapa kalimat kan masih bisa pakai tulisan tangan. Jadi tantangannya memang sekarang kita malah harus membalikkan ya, kembali ke seperti dulu. Dan ini saya kira sekolah sebaiknya justru daripada menggunakan smartphone, tablet, laptop, saya kira lebih baik menyediakan buku-buku bacaan yang sesuai dengan umur anak, yang menarik. Nah, itu menjadi sumber pembelajaran. Jadi antara teks yang dicetak dengan realitas yang dialami anak itu sudah bahan yang luar biasa. Dan kalau kita ini kan paradoksnya ya, ketika kita hidup di dunia AI, justru anak-anak itu gak perlu belajar pakai AI, terutama di pendidikan dasar ya, tetapi malah dibiasakan untuk bertanya, berpikir kritis, menemukan masalah. Karena jawaban-jawaban kan memang ada di AI ya. Tapi kalau nggak biasa bertanya secara kritis, nggak biasa merumuskan masalah, berpikir sistematis, ya AI tidak menjadi apa-apa. Ini paradoksnya, dan ini cara berpikirnya memang kita harus membalikkan ya. Dan saya kira sekolah memang kalaupun mau internet jangan pakai handphone ya, perlu ada lab komputer ya, dan tidak semua pelajaran kan harus ada internet ya. Kan memang sangat bahaya kalau pakai smartphone ya, apalagi di smartphone kita kan sudah terinstall dengan sendirinya misalnya AI ya, Gemini. Bisa dibayangkan itu bagaimana, taruhlah udah disensor deh. Anak-anak bisa nanya Gemini gimana caranya melewati sensor melalui Wi-Fi misalnya. Itu udah dijawab kan. Pasti langsung bisa kalau anak kelas 5, kelas 6 ya. Dan itu menular ke anak-anak lain kan, saling belajar kan anak-anak itu ya. Jadi percuma ada sensor dan sebagainya. Ini sangat berbahaya, apalagi ketika anak-anak lalu menanyakan hal-hal yang sifatnya untuk pengembangan kepribadian ke Gemini misalnya. Itu kan berbahaya ya, itu kan berdasarkan algoritma. Kan lebih baik kalau bertanyanya pada orang tuanya, pada kakaknya atau pada gurunya ya. Dan ini saya kira ya kita jangan sok-sok mengejar teknologi lalu menjadi konsumen teknologi, itu gak memecahkan. Tapi kita bukan anti ponsel kan Mas, bukan anti smartphone kan? Bukan, tapi untuk SD memang jangan pakai smartphone. Kalaupun diberikan handphone untuk supaya misalnya orang tua jemputnya terlambat kayak seperti itu kan, perlu komunikasi langsung dengan anak. Ya pakai handphone yang jadul aja, yang bisa ngirim teks sama yang bisa untuk call, itu aja ya. Tapi jangan yang smartphone. Dan itu kalau di SD bisa dititipkan dulu ya, kalau masuk sekolah dititipkan, nanti pulang sekolah dikembalikan. Dan nanti di tingkat yang SMP saya kira juga masih bisa dipenuhi dengan adanya lab komputer ya, lab komputer. Nah, ketika SMA nanti bisa aja tadi handphone bisa dipegang di kelas ketika tadi saat-saat sangat diperlukan ya. Atau tadi kata Bu Dede pas mau ada kuis dan sebagainya. Tapi kalau sehari itu anak-anak pegang handphone, itu saya kira kontrolnya susah banget untuk membuat anak-anak tidak tergoda ke handphone. Ini pertanyaan saya buat Bu Dede dan Pak Mas Bambang juga. Ini kan anak-anak sudah terbiasa memegang, berinteraksi di layar smartphone, bahkan sejak balita gitu ya. Ini kan pasti mereka akan marah lah ya ketika ya udah nggak usah main smartphone dulu,
atau aplikasi-aplikasinya misalnya roadblock gitu ya, tempat kita ya Bu Dede anak-anak tuh, atau apa app gitu ya kalau games, itu kan pengalaman ya anak-anak anak-anak kan biasanya akan marah. Ini apa yang bisa kita lakukan sebagai guru gitu ya, sebagai orang tua murid gitu ya, mengingat sekali lagi kalau lihat riset dari Sapiens ini bahayanya luar biasa. Soal kesehatan mental, bahkan sebenarnya bukan cuma mental, fisik juga tadi Ya, ada kan saya bisa disebut diri dan kalau anak-anak kelas 5, kelas 6 itu kan masa remaja dan di sini disebutkan ya lebih berbahaya bagi anak perempuan. Iya, anak-anak jadi garis Perempuan usia itu kan biasanya udah puber ya, Ya. dan itu bisa sangat distraktif ketika apalagi terekspos sosial media yaitu udah pastilah itu akan terekspos yang negatif lalu bahkan bisa jadi korban bullying dan sebagainya ya. Nah, ini sangat mencemaskan ya. Kita mau melawan itu atau mau membiarkan anak-anak kita terjerumus ya. Katanya kan bangsa kita bangsa yang religius yang ini harusnya lebih ini ya, lebih konservatif dalam penggunaan spy. Ya betul, salah satu hal menarik dalam riset ini adalah yang perlu digarisbawahi, anak perempuan jauh lebih rentan ya terhadap dampak dari smartphone ini. Nah, saya tadi ulangi lagi pertanyaan, apa yang bisa dilakukan oleh sekolah gitu ya, oleh orang tua murid gitu ya, karena misalnya Bu Dede ini kan selain guru, selain pendidik juga orang tua murid, walaupun anak-anaknya udah pada gede gitu ya. Apa yang bisa dilakukan ya untuk membuat anak-anak yang sudah edik lah kalau mau pakai bahasa itu ya, terbiasa dengan handphone dari kecil, dari balita, untuk kemudian ditarik gitu ya, diganti yang diusulkan Mas Bambang, buku atau mainan-mainan yang kemudian terkait dengan fisik, atau kalaupun nggak ditarik, ganti handphonenya, nggak smartphone lagi gitu ya, handphone yang bodoh gitu dia Mas. Atau Kayaknya kalau kayak gitu. ya dihilangkan gitu. Apa yang bisa dilakukan nih Bu Dede? Ini tips and trick yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi orang tua atau guru tuh ya di tempat lain. Silakan Bu Dede. Baik, saya sebelum menjawab ke yang tadi ya alternatif yang lain pengganti smartphone, tadi yang disampaikan oleh Mas Bambang, saya betul sekali Pak, rentan bagi perempuan terutama ya. Karena ketika saya mengajar di SNP, saya pernah mengalami menangani kasus siswa yang dimanfaatkan gitu loh, melalui smartphone dia diminta mengirimkan gambar dirinya yang tidak senonoh seperti itu, dan ini bermulanya dari handphone tadi. Nah, mungkin alternatif-alternatif yang bisa kita lakukan sebagai orang tua ataupun guru tadi sudah disampaikan Mas Bambang. Yang pertama, kalau di sekolah ya, memberikan pembelajaran kontekstual. Jadi anak-anak mengalami secara langsung ke lingkungan, diajak bermain. Kalau khusus di PAUD sendiri, ketika mereka masuk wilayah PAUD, saya menyediakan mainan-mainan zaman dulu tuh kayak Kang Ade masih ingat nggak main demprak? Saya kasihkan tuh anak meloncat-loncat seperti itu ya. Kemudian kalau di tingkat SD, kami ada program di setiap pagi itu ada literasi. Kemudian di kelas kami menyiapkan pojok baca juga, pojok baca yang sederhana tetapi di situ tersedia buku-buku untuk sesuai dengan kelasnya lah. Kelas 1, 2 banyaknya cerita bergambar dan selanjutnya. Kemudian kalau untuk tingkatan remaja, ini pengalaman aja ya Kang Ade. Biasanya sih deep talk ya kali ya, berdiskusi dengan anak, kita masuk ke imajinasinya remaja gitu, berbicara, lalu kita berikan edukasi tentang bagaimana bahayanya penggunaan handphone, terutama karena saya pribadi pernah menangani kasus murid yang tadi dipaksa sama teman lawan jenisnya itu untuk mengirimkan gambar-gambar yang tidak senonoh. Biasanya saya sampaikan seperti itu pengalaman-pengalaman yang negatif dari penggunaan handphone. Itu sih intinya, jadi lebih diajak lebih banyak mendengarkan tentang perasaan mereka, lalu buat kesepakatan. Kalau misalkan memang anaknya masih anak usia main, PAUD atau SD, mungkin diajak bermain. Kalau
kalau dengan anak kita sendiri di rumah, kalau perlu kita yuk mendingan kita main ke rumah temannya yang mana gitu. Seperti itu sih. Jadi melalui buku, melalui bermain. Jadi mengajak mereka lupa tentang smartphone-nya gitu. Memang memang tidak bisa kita hindari, bukan berarti kita menolak, tidak bisa dihindari, tetapi setidaknya kita mengendalikan supaya dampak negatifnya ini diminimalisir lah begitu Kang Ade. Jadi orang tuanya, gurunya hadir menggantikan smartphone ya gitu deh. Ya, ini tantangan besar, terutama juga kalau anak-anaknya sangat aktif ya atau hiperaktif itu memang luar biasa effort orang tua, pengasuh, guru ya menghadapi anak-anak seperti ini. Biasanya mereka kalau udah capek sama anak yang agak aktif itu udah kasih aja tablet, smartphone, udah diam tuh anaknya. Dan bahkan yang sangat suka dengan kegiatan fisik itu tersekap gitu. Dan memang kalau udah terlanjur ya kita harus detox ya. Detox terhadap penggunaan gadget, internet. Detoxnya bagaimana Mas Bang? Ya. Detoxnya bagaimana? Detoxnya ya macam-macam nih ya. Tadi didampingi, kan ada kegiatan-kegiatan anak-anak gampang banget kok teralihkan dengan kegiatan yang mengasihkan ya. Misalnya ya ada games-games yang sangat menarik, sangat digemari anak-anak ya. Bahkan lagu-lagunya gitu, misalnya lagu yang berulang-ulang itu Shark gitu ya. Oh, Baby Shark. Baby Shark. Itu kan sebenarnya dulu Frobel juga udah mengajari itu ya, pakai jari, bernyanyi, berkomunikasi pakai jari kan. Tapi sekarang lebih dieksploitasi, lebih menarik lagi ya. Karena ada virtualnya, ada macam-macamnya animasi deh. Dan tantangannya itu mengajak anak-anak bermain dengan hal-hal yang konkret ya. Itu kalau pelan-pelan diarahkan ke sana dan ke yang fisik ya. Dulu kan ada aktivitas fisik itu gak ada surveinya sayangnya kita ya, tetapi saya kira di sekolah-sekolah di perkotaan itu udah mulai tekor ya, negatif. Jadi kalau dulu zaman saya SD ya tiap hari nggak ada pelajaran olahraga pun sudah berolahraga karena jarak ke sekolah sekitar 2 kilometer, harus jalan kaki atau naik sepeda. Itu kan bolak-balik udah 4 kilometer ya, dan itu sudah memenuhi syarat tuh untuk bergerak secara fisik. Sekarang diantarkan oleh orang tuanya Atau bawa sepeda listrik sendiri. tekor ini, padahal fisik mereka harus berkembang. Dilatih ya. Iya. Nah, Mas Bambang, sebelum nanti juga ke Dede, ini pertanyaan terakhir. Ini kan penelitian terkait dengan bahayanya smartphone atau bahayanya layar untuk anak kan yang pertama ya, bukan cuma Sapien Labs ya, sebelumnya juga sempat kita bahas. Ini salah satu hal yang penting dari beberapa penelitian, termasuk penelitian ini adalah harus ada tindakan gitu. Kalau Sapien Labs penelitinya Tiaga Rajan ya, membuat pernyataan, membuat seruan harus ada pembatasan global untuk akses smartphone bagi anak-anak di bawah usia 13. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi anak-anak kita ini gitu ya, Mas Bambang? Ya, kemarin sudah ada langkah yang lumayan ya, itu melarang sosial media untuk anak-anak di bawah 16 tahun ya. Tapi itu ya penerapannya gimana, dan itu saja nggak cukup ya. Memang perlu ada regulasi lalu sosialisasi dari pemerintah ya, ketegasan pemerintah bahwa di SD anak-anak tidak boleh menggunakan handphone di sekolah misalnya gitu. Itu perlu ada itu dari Kementerian Pendidikan ya. Atau bagaimana itu diterapkan di sekolah akan lebih bagus kalau di rumah, di sekolah ya. Itu kalau lalu ada kesepakatan antar anak dengan orang tua, di antara anak-anak dengan sekolah gitu ya. Dan yang perlu detox juga bukan hanya anak, gurunya juga perlu detox. Misalnya detox PowerPoint. Kan tugas-tugas anak SD sekarang semua grup PowerPoint, presentasi PowerPoint ini kan
ya mau nggak mau anak-anak terekspos pada ini ya, internet, gadget dan sebagainya. Tetapi misalnya presentasi dengan satu kertas plano gitu ya, bebas, pakai tulisan, pakai gambar, dihias dan sebagainya. Ini kan jadi semua kebutuhan intelektual, rasa, keindahan, seni itu kan jadi satu ya. Ini lebih kaya daripada PowerPoint ya, dan itu akan pasti kreasi anak-anak akan berlomba-lomba di situ ya. Setelah dia temennya yang lain kok bikin itu, dia akan ya itu jadi sangat kaya ya, bahwa presentasi tidak harus pakai PowerPoint. Jadi guru-gurunya perlu detox. Jangan ketika ngaji anak-anaknya diberi tugas dia scrolling. Ini keteladanannya nggak ada. Orang tua juga gitu. Ini ya, jadi harus ada kesepakatan, harus ada environment, lingkungan yang dibangun bersama-sama. Ini supaya tadi ya kita jangan menjadi korban ya dari kemajuan ya, tapi kita memang menggunakan kemajuan untuk kebaikan pribadi maupun bersama. Oke, saya ke Bu Dede. Berapa banyak orang tua atau guru seperti Bu Dede gitu ya? Atau bagaimana cara menjadi orang tua atau guru kepala sekolah seperti Bu Dede? Ini supaya bisa dicontoh oleh orang tua yang lain, kepala sekolah yang lain, guru yang lain. Ini agak berat ini pertanyaannya. Sebetulnya saya juga masih proses belajar ya Kak Ade, baik sebagai pimpinan ataupun sebagai orang tua di rumah. Tapi setidaknya gitu ya, terhadap penggunaan handphone tadi sudah banyak kita diskusikan. Di antaranya memang di awal perlu ada kesepakatan untuk penggunaan. Kemudian yang kedua, jangan sebagai orang tua gitu ya, saya pribadi sebagai orang tua tidak hanya melarang tetapi juga memberikan alternatif yang lain yang bisa dilakukan. Jadi kalau misalkan larangan, alternatifnya apa supaya anak itu tidak bertanya ini kenapa nih dilarang. Berikan alasan yang jelas, lalu tawarkan alternatif yang lain. Supaya anak kondisinya itu tidak, kok cuma dilarang, kok nggak ada, akhirnya jadi bosan, kemudian emosionalnya terganggu. Kemudian tadi saya juga sepakat dengan Mas Bambang, memang ini tantangan kita bersama yang menghadapi era digital yang tidak bisa kita hindari. Cuma memang perlu peranan dari semua pihak. Pemerintah kita butuhkan regulasinya, kemudian pihak sekolah dan orang tua. Maka saya sangat setuju ketika di rumah saya sering bicara di depan orang tua, yuk kita terapkan 1821 ya. 1821 itu maksudnya menghindari penggunaan handphone di antara jam 6 sore sampai jam 9 gitu. Setidaknya mereka fokus untuk, kalau yang muslim mungkin kegiatan di masjid, kemudian dilanjutkan belajar. Jadi 1821 ini bisa kita terapkan juga di rumah. Sekali lagi saya juga masih belajar Kang Ade sebagai orang tua, karena terutama ya begitulah. Kalau Bu Dede percaya karena dekat rumah ya, dan dijadikan sebagai contoh gitu ya Mas Bambang. Tapi menurut saya sih menarik sekali statement tadi dari Bu Dede ya. Guru atau orang tua bukan cuma melarang tapi juga kasih alternatif gitu. Kadang-kadang ya sebagai orang tua kita melarang tapi kemudian kita juga main handphone gitu ya. Atau guru melarang nggak boleh, sita, tapi gurunya scrolling ya. Dan jangan mendadak ya, misalnya tiba-tiba anak SMA, kelas 2 SMA, gurunya rahasia handphone, membuka handphone anak-anak, ya tentu ada resistensi kan. Iya. Bahkan bukan gurunya, orang tua pun kalau dia tiba-tiba membuka handphone anaknya yang udah remaja, pasti anak-anaknya marah. Tetapi kalau didahului dengan kesepakatan dan sebagainya, itu saya kira mulus-mulus saja ya. Iya, yang penting dialog lah ya, begitu ya. Oke, Mas Bambang, Bu Dede, terima kasih banyak atas pencerahannya. Sobat Pendidikan, sekali lagi ini riset yang sangat baik sekali. Bahkan sekali lagi perisetnya menyerukan agar ada pembatasan secara global terkait dengan penggunaan smartphone ini. Dan ya mudah-mudahan ini bisa jadi jalan untuk mengingatkan kita semua agar menjaga anak-anak kita dari masalah mental, depresi gitu ya, bahkan kesehatan fisik, karena kalau handphone akhirnya mager,
kegiatan aktivitas fisiknya tidak ada dan ini berbahaya juga untuk kesehatan anak. Dan demikian diskusi kita terkait dengan hasil riset dari Sapiens Labs ini. Sobat pendidikan bisa komentar, bisa sebarkan, bisa juga diskusi di kolom komentar terkait dengan isu-isu ini, atau kalau ada isu-isu yang diusulkan silakan nanti kami bisa tindak lanjut ya Mas Bambang. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.